Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika ini yang berjudul bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi yang harus kalian siapkan, yang pertama pensil, yang kedua pulpen, yang ketiga penghapus, dan yang keempat adalah penggaris. Ini yang perlu kalian siapkan dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang perlu kita bahas dalam bilangan bulat ini adalah kalian harus tahu bilangan bulat. Nah, jadi dalam kompetisi yang harus kalian pahami untuk hari ini, yang pertama yaitu membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Mungkin di kelas 3 ataupun di kelas 2 kalian sudah pernah namanya menulis lambang bilangan. Nah, di kelas 6 ini kalian juga mempelajari tentang lambang bilangan. Tetapi bilangan itu adalah bilangan bulat. Yang perlu kalian ketahui adalah bilangan bulat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bilangan bulat positif. Maksud dari bilangan bulat positif itu adalah kalau saya cantumkan positif itu berarti kalau diberi tanda itu tandanya tanda plus. Atau bilangan itu tidak ada tanda apapun, kosong. Maka bilangan itu adalah bilangan bulat positif. Contoh misalkan 80. Di depan angka 80 tidak ada tanda apapun. Maka 80 ini dinyatakan sebagai bilangan bulat positif. Kembali lagi, misalkan plus 45. Di depan bilangan 45 ada tanda plus. Maka bilangan 45 itu juga dinyatakan bilangan bulat positif. Apakah kalian sudah paham mengenai bilangan bulat positif? Insya Allah pasti kalian paham. Jenis bilangan bulat yang kedua itu adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif biasanya dilambangkan dengan tanda min atau strip atau tanda kurang. Contoh misalkan bilangan min 70. Di depan angka 70 ada tanda strip atau tanda kurang. Maka bilangan 70 ini adalah bilangan negatif 70 atau termasuk bilangan bulat negatif. Contoh lagi misalkan min 125. Di depan angka 125 ini ada tanda negatif atau tanda strip. Maka bilangan 125 itu termasuk bilangan bulat negatif. Nah, kalian sudah memahami bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif itu bisa digambarkan dalam sebuah garis bilangan. Sekarang kita membuat garis bilangan menggunakan penggaris. Dan siapkan pensil,
pensil kalian dan penghapus jika ada kesalahan. Dalam membuat garis bilangan, yang perlu kalian buat pertama kali itu adalah garis lurus. Nah, ini adalah baru sebuah garis. Dalam garis bilangan itu ada satu titik yang ada di tengah, itu bernilai 0. Agar lebih rapi, bisa kalian menggunakan penggaris ini untuk membuat titik-titik untuk menentukan bilangan, agar menjadi lebih rapi dalam mengerjakannya. Jadi ukurannya bisa sama, tidak asal membuat. Jadi seperti ini. Nah, setelah saya buat seperti ini titik-titik, kan ada titik-titik yang ada di sebelah kanan 0 dan ada titik-titik yang ada di sebelah kiri 0. Nah, pada bilangan yang ada di sebelah kanan 0 itu termasuk bilangan bulat positif. Tadi kalau bilangan bulat positif, di depan bilangan itu tidak ada tanda apapun. Nah, berarti setelah angka 0, kalau diurutkan angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, dan 6. Ini bisa saya lanjutkan, tapi saya buat sampai angka 6. Sedangkan kalau sebelah kiri angka 0, maka bilangan itu bilangan negatif. Kalau tadi sudah saya terangkan, bilangan negatif itu ada tanda strip atau minus atau tanda kurang. Berarti habis 0, negatif 1, kemudian negatif 2, kemudian negatif 3, kemudian negatif 4, kemudian negatif 5, kemudian negatif 6. Sebenarnya ini masih panjang, cuma saya buat sampai negatif 6. Jadi, jika bilangan itu ke arah kanan 0, berarti saya buat seperti ini. Ke arah kanan 0, maka bilangan itu positif. Jika ke arah kiri 0, maka bilangan itu bilangan negatif. Jadi kalau ke arah kanan berarti positif, kalau ke arah kiri itu negatif. Yang perlu kalian perhatikan adalah jika bilangan itu semakin ke kanan, maka bilangan itu semakin besar. Contoh misalkan angka 1 dengan angka 4, maka yang lebih besar adalah angka 4. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar. Beda lagi kalau semakin kiri atau bilangan negatif. Kebalikannya, semakin ke kiri maka bilangannya itu akan semakin lebih kecil. Contoh, misalkan negatif 2 sama negatif 6. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah negatif 6. Paham untuk kalian semua? Insya Allah akan paham. Jadi semakin ke kanan bilangan itu akan semakin besar. Semakin ke kiri maka bilangan itu semakin kecil. Nah, untuk bilangan bulat sudah saya jelaskan tentang positif dan negatif. Sekarang saya lanjutkan bagaimana
membaca dan menulis lambang bilangan bulat pada suatu pernyataan. Nah, sebelum saya memberi contoh, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membaca bilangan bulat. Di sini sudah saya tuliskan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Di sini ada 5 kata kunci yang perlu kalian perhatikan. Kalau dalam suatu pernyataan, kalau ada kata di bawah titik 0, kemudian di bawah permukaan air laut, kemudian ke kiri, kemudian mundur, kemudian sebelum, berarti bilangan itu dinyatakan bilangan negatif. Pernyataan selanjutnya kebalikannya, kalau di atas titik 0, di bawah titik 0, ke kanan, maju, sesudah, maka bilangan itu mengarah ke bilangan positif atau ke kanan. Nah, jadi inilah kata-kata kunci yang harus kalian hafalkan, kalian pahami. Kalau ada kata-kata di bawah titik 0, maka negatif. Kalau ada kata-kata di bawah di atas, maaf, ini salah. Maksudnya ini adalah di atas. Di atas titik 0, maka positif. Nah, ini adalah kata kunci yang perlu kalian pahami. Sekarang kita mengarah ke contoh. Contoh. Misalkan ada bilangan negatif 78. Min 78. Maka bilangan ini bisa dibaca negatif 78. Nah, ini membaca bilangan. Kemudian contoh yang kedua. Kenapa negatif? Karena di depan angka 78 ada tanda strip, maka ditulis negatif. Contoh yang kedua, misalkan 45. Maka kalau dibaca, karena di depan angka 45 tidak ada tanda apapun seperti yang saya jelaskan tadi, berarti maka bilangan itu dibaca positif. Maka positif 45 atau gak usah ditulis positif, langsung 45. Nah, ini adalah membaca lambang bilangan. Bagaimana kalau menulis? Contoh, misalkan yang ketiga. Misalkan 27. Maka ditulis. Nah, kalau di sini ada kata-kata, maka lambang bilangan yang harus ditulis adalah, karena ini tidak ada kata negatif, maka ditulis bilangan itu positif. Berarti ditulis 27. Contoh lagi, misalkan negatif 12. Nah, maka ditulis lambang bilangannya adalah, karena ini ada kata negatif, berarti kalau negatif tadi ada dikasih tanda strip. Ini 12, berarti 12.
Ini adalah membaca dan menulis lambang bilangan, khususnya bilangan bulat. Nah, ini contoh kecil. Sekarang saya kasih contoh yang lain, misalkan ada sebuah pernyataan, pernyataannya seperti ini. Suatu kapal selam menuju kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Nah, jadi suatu kapal selam menuju kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Pertanyaannya, tuliskan bilangan pada pernyataan di atas. Nah, di sini pernyataannya suatu kapal selam menuju kedalaman 8 meter di bawah permukaan air laut. Pertanyaannya, tuliskan bilangan pada pernyataan di atas. Berarti kalian disuruh menuliskan bilangan yang tepat pada pernyataan ini. Di sini bilangannya ada 8 meter. Nah, yang perlu kalian perhatikan, bilangan ini termasuk bilangan bulat positif atau negatif. Nah, agar kita tahu ini positif atau negatif, kita baca selanjutnya. Di bawah permukaan air laut. Nah, kita lihat kata kunci yang di atas. Kalau ada kata-kata di bawah permukaan air laut, maka bilangan itu adalah bilangan negatif. Jadi kalau dituliskan adalah negatif 8. Nah, itu adalah menulis bilangan dalam suatu pernyataan. Contoh yang keenam. Misalkan suatu benda dididihkan mencapai suhu 15 derajat Celcius di atas titik 0. Pertanyaannya, tuliskan bilangan pada pernyataan di atas. Nah, di sini pernyataannya adalah suatu benda di sini saya misalkan air, dididihkan mencapai suhu 15 derajat Celcius di atas titik 0. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan bilangan pada pernyataan di atas. Nah, kalian disuruh menulis bilangannya. Nah, kita tadi membahas bilangan bulat positif dan negatif. Nah, pada pernyataan di sini adalah ada
bilangan 15. Nah, bilangan 15 ini termasuk bilangan positif atau negatif. Nah, kalau ingin tahu bilangan ini positif negatif, kita baca selanjutnya. Pernyataan selanjutnya setelah bilangan ini. 15 derajat Celcius di atas titik 0. Nah, di sini kita lihat di kata kunci, kalau ada kata di atas titik 0, maka bilangan itu positif. Nah, berarti kalau bilangan itu positif, maka angka 15 hanya ditulis angka 15. Di depan angka 15 tidak perlu diberi tanda apapun. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada materi lain, saya akan membuat video selanjutnya. Setelah ini, catatan ini bisa kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Dan setelah ini, saya akan memberikan tugas. Terima kasih.